kalau berbicara organik, kita lebih cenderung belajar tentang bagaimana organisme, Pak. Kaitannya dengan organisme ini berarti hidup, Pak. Bagaimana ini hidup? Ya. Kaitannya organisme tentu ada di tanah, jadi kehidupan di dalam tanah. Yang salah satunya perlu makan. Saat ini yang diberikan oleh petani, makanan bukan untuk tanah, tetapi makanan untuk tanaman dalam bentuk pupuk kimia. Sehingga cacing sudah jarang di sawah. Kodok, jangkrik sudah habis. Padahal dengan adanya cacing, kodok, jangkrik, itu adalah musik bagi tanaman. Tanaman gak hanya gemuk makan urea, tetapi perlu ada musik, Pak. Ya, musiknya gak perlu nyetelin pop, rock, dangdut, Pak. Kasih aja kodok, jangkrik di sawah. Itu adalah musik. Karena di bawah daun semua jenis tanaman, termasuk padi, ini ada namanya stomata. Ini akan merangsang, membuka dan menutup dengan adanya suara. Pak, organik. Jadi yang kita kedepankan di organik ini bukan makanan untuk tanaman, tetapi makanan untuk tanah. Kemudian selain itu perlu air juga kita bertani organik, tapi bukan diberikan berlebihan. Karena petani saat ini melihat tanaman padi itu seperti eceng gondok. Yang direndam air, padi akan bisa hidup. Sehingga sering terjadi berkelahi gara-gara rebut air. Yang ketiga, perlu napas. Begitu berbicara organik, sirkulasi udara. Bagaimana harus ada udara masuk untuk cacing, untuk bakteri. Sawah direndam air, cacing nggak bisa napas. Begitu nggak bisa napas, cacing naik ke permukaan cari udara. Menyelamatkan diri, yang paling dekat dengan petakan sawah itu adalah pematang. Begitu ditanya subur sawah, subur pematang, Pak. Nah, makanya saya bilang ke petani, oke Pak, kalau subur pematang, tanam padi di pematang. Itu, nanam. Jelas nggak metode kita nanam saat ini di petani? Berapa macam metode yang itu dilakukan oleh petani. Yang itu memang sebuah pilihan kata petani, tapi belum tentu bisa jadi solusi, Pak. Yang kedua, pupuk berimbang. Yang dikatakan pupuk berimbang sekarang beredar di petani penggunaan NPK, urea, TSP, KCL. Tapi nggak pernah berimbang antara pupuk untuk tanah dengan tanaman. Kemudian pengendalian OPT-nya, Pak. Hamanya. Nggak ada cara lain, kata petani, kecuali menggunakan pestisida. Padahal kami ajak petani bagaimana? Bukan berbicara pestisida yang dahsyat, Pak. Mempelajari sifat dan karakteristik hama. Kalau sifatnya sudah ketahuan, mudah meramu obatnya. Contoh tikus. Jangan salahkan tikus datang ke sawah. Ya, itu jadi bagaimana penerapan metode yang benar, pupuk berimbang, kemudian pengendalian OPT. Indonesia termasuk negara agraris dan petaninya sudah dinobatkan menjadi petani paling sakti di dunia. Kenapa, Pak? Orang luar negeri tahu yang disemprot racun, yang kelihatan mata doang, Pak, pakai kacamata, semua helm segala macam nyemprot. Di kita, karena sakti, nggak pakai masker, lengan pendek, nyemprot sambil ngerokok. Begitu selesai nyemprot, mual-mual. Kenapa, Pak? Belum sarapan, nyender di pematang lewat. Kamu nggak pernah diekspos, Pak. Takut sawah dimakan tikus, pageri dengan listrik, Pak. Begitu lupa matiin, sebelum tikus kena yang punya sawah dulu kena. Hebat, Pak.